Media sosial memungkinkan banyak orang yang sebelumnya terabaikan memiliki tempat untuk berekspresi kepada publik. Ada banyak hal aneh yang dilakukan orang untuk mengejar like dan follower. Aksi aneh yang populer di kalangan beberapa influencer adalah adanya makhluk yang dengan sengaja merekam momen dirinya kentut di berbagai situasi untuk dilihat publik. Sayangnya, tren ini telah diikuti dan menciptakan ratu kentut di internet yang tugasnya adalah kentut untuk menghasilkan pendapatan. Mengapa mereka suka merekam aksi mereka sendiri setelah melepaskan angin? Pertanyaannya lebih besar adalah, mengapa kita menyukai bau kentut kita sendiri? Check this out. Kami tidak ingin menjelaskan kenapa manusia perlu kentut. Jadi mari kita langsung ke penjelasan kenapa kita suka dengan bau kentut kita sendiri. Ilmu pengetahuan telah membuktikan jika seburuk apapun kentut kita cenderung menyukai aromanya. Ini karena sistem penciuman kita telah terbiasa dengan bau yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Sama seperti keinginan kita untuk menyukai atau lebih menyukai sesuatu yang dekat dengan kita, seperti bantal atau selimut yang sering kita gunakan, parfum yang kita pakai setiap hari, bahkan aroma sabun yang kita sukai. Kami menyukai bau kentut kami karena itu adalah bau kami. Untuk memahami lebih detail mengapa situasi seperti itu terjadi, ada proses ilmiah yang terjadi di balik segala sesuatu yang mengungkap misteri itu. Mari kita pelajari prosesnya. Kandungan gas yang dikeluarkan ketika kita kentut sebenarnya mengandung 99% gas yang tidak berbau. Hanya 1% saja yang merupakan gas hidrogen sulfida yang menyebabkan timbulnya bau. Apakah kalian salah satu makhluk yang diam-diam menyukai bau kentutnya sendiri? Jangan khawatir, ada aspek positif mengapa hal ini harus terjadi. Di usus kita, ada koloni bakteri yang hidup dengan memakan belerang yang terdapat dalam makanan. Proses pencernaan akibat reaksi bakteri ini menghasilkan gas sulfida. Gas yang dihasilkan meski memiliki bau yang kurang sedap atau tidak sedap, sebenarnya merupakan bukti fungsi pelindungan tubuh kita. Ketika sel-sel dalam tubuh kita terganggu akibat infeksi, misalnya, sel-sel tubuh akan mulai menyerap enzim yang dibutuhkan untuk melindungi mitokondria dalam tubuh kita. Mitokondria adalah struktur dalam sel yang harus ada untuk mengubah makanan menjadi bentuk yang bisa diserap oleh sel. Saat proses ini berlangsung, akan dihasilkan gas hidrogen sulfida sebagai hasil respon sistem pertahanan tubuh terhadap mitokondria, yang merupakan garis pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi yang ada. Itu sebabnya kentut kita bau, karena bau kentut adalah tanda bahwa tubuh kita bekerja dengan baik. Hasil dari semua proses ini adalah kentut. Gas yang dihasilkan oleh tubuh kita memang unik, di mana hanya kita yang mampu menghasilkan gas yang berbau seperti ini. Itu sebabnya kita hanya menyukai bau kentut kita sendiri. Dilema menakutkan yang dihadapi setiap orang adalah memilih cara kentut yang efektif untuk disesuaikan dengan situasi, terutama ketika bersama orang lain. Ada kalanya kita merasa ingin kentut ketika kita duduk dengan banyak orang dan tidak bisa menghindar. Dengan rata-rata 14 kentut manusia sehari. Pasti ada saatnya kita menghadapi dilema ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu memahami bagaimana suara kentut akan dihasilkan. Banyak orang salah paham jika suara kentut yang dihasilkan dari getaran yang terjadi di antara kulit akibat tekanan udara yang keluar. Ternyata tidak seperti itu. Suara kentut yang dihasilkan akan bergantung pada 3 faktor utama, yaitu jumlah gas yang dihasilkan, ukuran lubang anus dan usus besar saat gas perlu dikeluarkan, serta tekanan yang diberikan ketika seseorang sedang kentut. Untuk mengontrol jumlah gas yang akan dikeluarkan, hanya perlu dilakukan kontrol terhadap kebiasaan makanan, di mana kita perlu mengurangi makanan seperti brokoli dalam menu makanan kita. Tutorialnya gimana? Jika Anda merasa ingin kentut, tenangkan diri Anda dan pastikan anus Anda nyaman saat mengeluarkannya. Angkat punggung Anda sedikit agar anus tidak tertekan di kursi atau di lantai. Jika Anda berdiri, regangkan kaki Anda. Perlambat pernafasan Anda, lepaskan sedikit demi sedikit secara perlahan dan berdoalah agar tidak ada suara, karena tidak semua orang memiliki suara kentut yang benar-benar lemah lembut.
Jika upaya Anda berhasil, lihat reaksi di dalam ruangan atau di sekitar Anda. Tentunya ada orang yang sadar akan bau tidak sedap yang menyerang, tetapi memilih untuk sengaja membungkamnya. Sedangkan Anda hanya perlu memejamkan mata dan menikmati bau kentut yang menyenangkan. Tidak salah untuk menyukainya karena sains telah membuktikan jika Anda akan cenderung menyukai bau kentut Anda meskipun orang lain tersiksa saat diserang bau yang sama. Ambil nafas dalam-dalam dan tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.